Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Salam pagi. Apakah benar ini dengan Bapak Alfian? Betul sekali. Boleh saya cek dulu identitasnya? Boleh. Boleh, saya coba Pak. Bapak Alfian usianya 23 tahun, alamatnya di Bayangkara ya Pak ya? Iya. Pertama perkenalkan dulu Pak, perkenalkan saya perawat Ali Nurjaman, saya bertugas di ruangan ini Pak dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang ya Pak ya. Tujuan saya ke sini adalah untuk menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS. Tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oh, boleh. Kalau misalkan bersedia, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dulu ya Pak. Boleh. Alat. Cuci tangan. Pak, mau cuci tangan dulu nggak? Udah, terima kasih. Oh, ya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV ya Pak. Alatnya ada medianya ada leaflet. Apakah Bapak udah tahu itu HIV apa? Udah tahu sebelumnya? Belum, Pak. Oh, bisa dimulai sekarang? Boleh. Oke, kita mulai aja ya Pak. Siap. Apa itu HIV? HIV adalah virus yang menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau misal apa itu AIDS? Adalah salah satu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV ke dalam tubuh seseorang. Ada bisa dilanjut apa ada yang ditanyakan dulu Pak? Lanjut aja ya Pak ya. Tanda gejala HIV ada resah, lelah, dan lesu ya Pak ya. Terus berat badan menurun secara drastis. Jadi misalkan awalnya gemuk jadi kurus kayak gitu Pak. Kemudian ada demam dan sering berkeringat di waktu malam. Terus mencret dan kurang nafsu makan. Bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut. Kemudian pembekakan di leher dan lipatan paha. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak Pak? Enggak, orangnya lanjut aja. Lanjut aja ya. Nih lanjut ke resiko tinggi apa ya? Kelompok yang berperilaku resiko tinggi tertular HIV ada yaitu individu yang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Terus para penjajah seks komersial dan pelanggannya ya Pak ya. Kemudian penyalahgunaan nafsa suntikan atau bisa disebut juga kayak narkoba kayak gitu ya Pak ya. Terus menggunakan jarum suntik secara bersamaan juga sama kayak narkoba kayak gitu ya Pak ya. Terus kelompok lelaki seks lelaki atau LSL. Kemudian waria, kemudian bayi yang dikandung ibu yang terinfeksi HIV, kemudian orang yang memerlukan transfusi darah secara teratur atau penderita thalassemia hemofilia bila donor darah tidak dilakukan screening. Lanjut Pak. HIV juga tidak menular melalui nyamuk, terus hidup serumah dengan yang terinfeksi, berciuman atau berpelukan, batuk bersin, menggunakan toilet umum, dan berjabat tangan. Jadi kan stigma di masyarakat itu orang yang HIV itu dijauhi apa ya, kayak gitu jadi menyendiri. Padahal mah nggak boleh gitu ya Pak. Soalnya kan ini ada HIV tidak menular melalui yang saya sebutkan tadi, jadi tidak terlalu negatif yang HIV apa yang bakal bisa dilanjutkan. Terus ada cara pencegahannya ada hindari penggunaan jarum suntik atau narkoba yang tercemar oleh virus HIV. Kemudian pastikan transfusi darah yang diperoleh tidak infeksi virus HIV. Kemudian setia dengan satu pasangan, nggak boleh nikah lagi atau nggak boleh selingkuh ya Pak ya kayak gitu. Terus cegah dengan memakai kondom kayak gitu Pak ya. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini Pak? Cukup lanjut ya, aja ya Pak ya. Kemudian ada pengobatan HIV ya Pak ya. Sebelumnya udah tahu belum pengobatan HIV itu apa? Belum, nggak tahu. Ya sampai sekarang sih obatnya belum ada ya Pak ya. Cuman ada obat buat menghambat doang apa gitu ya, menghambat alur atau apa laju penyakitnya HIV-nya virusnya kayak gitu Pak.
ada antiretroviral atau ARV ya Pak ya. Penemuan obat antiretroviral ARV pada tahun 1996 mendorong suatu revolusi dalam penggunaan pengobatan orang dengan HIV/AIDS atau SIDA di seluruh dunia. Meskipun belum mampu menyembuhkan penyakit dan menambahkan tantangan dalam hal efek samping serta resistensi kronis terhadap obat, namun terapi ARV dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan, meningkatkan kualitas hidup pada dan meningkatkan harapan masyarakat. Alhamdulillah Pak, semuanya udah saya sampaikan. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Cukup paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya sekarang? Kan tadi saya udah jelasin bahwa bahaya HIV itu apa, pencegahannya apa, obatnya apa. Alhamdulillah saya jadi cukup tahu banyak tentang Ya. HIV. Alhamdulillah. Ya. Udah. Ada lagi gak Pak? Cukup. Jadi pesan saya mungkin ya untuk Bapak, pesan untuk Bapak, hindari yang tadi saya disebutin kayak gitu, kayak seks bebas, kayak pemakaian jarum suntik, dijauhi apa supaya Bapak juga tidak tertular HIV/AIDS ya Pak ya. Iya. Baik, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sudahi aja ya Pak ya. Boleh. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti sekitar pukul 12 saya akan kesini lagi ya Pak untuk memberikan makan dan obat ke Bapak ya Pak ya. Iya. Ya, tempatnya masih di sini, waktunya juga kurang lebih 5 menit ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih udah mendengar kan saya menjelaskan tentang bahaya HIV kayak gitu dan lainnya. Ya Pak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.